Enggak. Aku enggak cerita-cerita kayak ya. Aku ketik dan aku redain emosi dulu, baru berpikir dan juga mikir ngetiknya. Juga kemarin juga harus biar moodnya juga bagus gitu. Aku minta maaf juga untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya. Aku kan nggak nyenggol bunda, gitu. Di postingan kan aku nggak ada nyenggol bunda. Tante dan ya. Oh, nggak aku nggak minta maaf. Hingga kini, kisru antara Ruben Onsu dan Sarwedah masih menjadi salah satu topik yang paling banyak menyita perhatian publik. Seolah belum menemukan titik akhir, konflik yang melibatkan mantan pasangan suami istri ini terus menghadirkan babak-babak baru yang tak lepas dari sorotan warganet. Menariknya, polemik tersebut tak lagi hanya berkutat pada Ruben dan Sarwenda. Sejumlah nama yang berada di lingkaran terdekat mereka pun ikut terseret, termasuk putra angkat mereka, Betran Peito Putra Onsu. Di usianya yang kini menginjak 21 tahun, pria yang akrab disapa Onyo itu belakangan menjadi pusat perhatian setelah beberapa kali menunjukkan dukungannya kepada sang ayah. Lewat unggahan di media sosial, Onyo bahkan kerap menuliskan kalimat-kalimat bernada sindiran yang diduga ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap memperkeruh persoalan di tengah konflik kedua orang tuanya. Sikap tersebut sontak memicu beragam reaksi dari publik. Ada yang menilai Onyo hanya berusaha membelah orang yang ia sayangi, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan alasan dirinya ikut terlibat dalam polemik yang terus bergulir. Kini, Onyo akhirnya angkat bicara. Ia pun menjelaskan alasan di balik unggahan-unggahan bernada sindiran yang selama ini menjadi sorotan. Untuk masalah itu kan sebenarnya semoga ini aku juga berharap udah cepat selesai lah. Aku juga pengen ini semuanya cepat selesai. Dan kemarin juga karena emang akunya juga saking pengen ngejaga ayahnya, jadi mungkin aku minta maaf juga untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya. Untuk semuanya juga, untuk yang kemarin itu aku juga ngerasa bahwa ya karena emang aku yang kenal karakter adik-adikku kan gitu sih. Enggak, aku enggak cerita-cerita kayak ya. Aku ketik dan aku kumpulin redain emosi dulu, baru berpikir dan juga mikir ngetiknya. Juga kemarin juga harus biar moodnya juga bagus gitu. Aku kan nggak nyenggol bunda, gitu. Di postingan kan aku nggak ada nyenggol bunda. Tante dan ya. Oh, nggak aku nggak minta maaf. Saya juga sebenarnya shock karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya, Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih, kalau kita udah jadi orang tua, masa lo mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Padahal hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau ke saya sendiri gitu ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu ya. Sementara kita juga dengarnya kaget ya, terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu lah.
Selain viral karena postingan bernada sindiran yang ia unggah, nama Betran sebenarnya juga sempat mengebohkan publik lewat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Curahan hatinya saat itu membuka fakta yang selama ini belum pernah terungkap ke hadapan publik. Onyo, yang selama ini dikenal cukup aktif menyampaikan isi pikirannya di media sosial, mengaku pernah mendapat perlakuan yang membuatnya terluka. Ia bercerita bahwa dirinya sempat ditampar oleh seseorang yang selalu ia panggil dengan sebutan tante. Meski tidak menyebutkan identitasnya secara langsung, pengakuan tersebut kemudian memicu beragam spekulasi. Warganet ramai mengaitkan sosok tante yang dimaksud dengan Wendy Lo, adik kandung Sarwenda. Lalu seperti apa bentuk klarifikasi Onyo terkait unggahannya tersebut? Nah, Onyo mungkin kemarin yang publik terkait akhirnya kan penasaran kan, maksudnya Onyo yang bilang ditap segala macam. Iya, Onyo itu mungkin gimana, perlakuan Nyo? kasar kayak Untuk urusan itu boleh, itu next aja. Itu yang lain ya. yang Onyo Ya. segala macam. Enggak, aku enggak udah berusaha untuk aku juga pengen semuanya adalah baik-baik aja. Aku berharapnya gitu. Aku berharapnya gitu udah. Ya aku kan karena kan kemarin juga aku semua itu pembelaan diriku kan gitu. Jadi aku membela di mana ya aku ngomong yang sesuai aja gitu, nggak mau dilebih-lebihkan. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan, jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya apa, bagaimana sih? Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu kan. Pokoknya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu. Bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa dulu permasalahannya ya gimana. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Sering berjalannya waktu, Betran Peito tampaknya mulai mengambil sikap yang lebih dewasa dalam menghadapi kisruh yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda. Jika sebelumnya ia beberapa kali vokal menyuarakan isi hatinya, kini Onyo memilih untuk lebih menahan diri dan tidak lagi larut dalam panasnya konflik keluarga. Perubahan sikap itu terlihat dalam momen saat Ruben hendak berangkat menunaikan ibadah umroh. Pada kesempatan tersebut, Onyo kembali bertatap muka dengan Sarwenda, Wendy Lo, serta kedua adiknya Tania dan Thalia. Walau sempat mengakui suasana terasa canggung, ia berusaha menjaga situasi tetap kondusif demi keluarga. Di tengah pertemuan itu, Onyo bahkan memilih untuk mengesampingkan perasaannya sendiri. Ia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ruben untuk menikmati waktu bersama kedua putrinya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Aku kemarin itu waktu di sana, waktu kemarin Bunda dan adik-adik samperin, itu di luar dugaanku karena aku nggak tahu kalau mereka ada di sana gitu. Pas aku nyampe ke sana, aku lihat, dari situ aku memberi ruang untuk adik-adik bisa bertemu dengan ayah gitu. Dan aku say hi kok sama Bunda. Halo Bunda, gitu. Aku tatap-tatapan juga. Nanti Wendy lihat aku juga lihat nanti Wendy. Begitupun juga adik-adik. Nggak ada interaksi apa-apa. Gitu. Nggak ngobrol banyak di sana. Bisa dibilang gitu. Menurutku nanti kalau misalkan ayah habis pulang dari umroh, mungkin bisa ajak ayah untuk ketemu sama anak-anak gitu. Tapi Ya, jangan di video itu terlihat sangat canggung ya.
ngerti gak sih kamu hanya bisa kata-katakan dan ngobrol udah langsung. Ada di posisi itu menurutku ya mau gimana, nggak bisa ngomong apa-apa juga. Tapi aku berusaha untuk, aku lihat Cici, aku lihat Nia, mereka senyum ke aku juga senyum ke mereka. Tapi aku ngelihat mata ayah juga kaget ngelihat mereka di sana. Jadi aku memberi ruang untuk dimana ya ini waktunya ayah untuk bisa peluk adik-adik gitu. Aku kan nggak ngeliatin gini banget mereka. Aku ada di samping untuk nungguin ayah gitu. Karena kan itu udah waktunya ayah untuk persiapan kan. Menyadari bahwa konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih belum menemukan titik terang, Betran Peito memilih untuk mengambil sikap yang lebih dewasa. Sebagai anak laki-laki tertua di keluarga, Onyo mengaku tak ingin terus larut ataupun ikut mencampuri persoalan yang menjadi urusan kedua orang tuanya. Meski memilih menjaga jarak dari polemik yang berkembang, bukan berarti Onyo tinggal diam. Ia menegaskan akan tetap berada di belakang sang ayah dan memberikan dukungan atas setiap keputusan yang diambil, termasuk langkah hukum yang kini tengah ditempuh Ruben terkait hak asuh kedua adiknya. Oh, itu urusan ayah. Itu urusan ayah. Aku hanya mendukung gimana biar ayah bisa ketemu sama adik-adik di waktu yang pas gitu, nggak di saat lagi umroh gitu, nggak di saat lagi mau pergi ibadah. Tiba-tiba kemarin muncullah wartawan banyak gitu, dan juga ada adik-adik di sana gitu. Dan aku nggak tahu adik-adik habis dari mana, dan mereka habis pulangnya dari, setahu aku kemarin habis dari Singapura ya, ada les balet kalau nggak salah. Aku tanya sama ayah, adik-adik kenapa bisa di sini gitu, habis dari les dari Singapura kalau nggak salah habis pulang. Kalau urusan bunda ke sana aku nggak tahu. Ayah juga nggak cerita ke aku sih. Maksudnya nggak cerita, kayak aku cuma nanya, ayah gimana hari ini, oke? Dia cuma jawab oke kok gitu. Jadi nggak terlalu cerita banyak untuk dia habis pulang dari mana. Terus juga ternyata kemarin habis preskon juga pengacara ayah ya gitu. Aku nggak tahu sih. Tak hanya menanggapi kisruh yang melibatkan kedua orang tuanya, Betran Peito juga akhirnya angkat bicara mengenai renggangnya hubungan antara sang ayah, Ruben Onsu, dengan adiknya, Jordi Onsu. Isu tersebut belakangan memang ikut menjadi sorotan dan memunculkan banyak tanda tanya di kalangan publik. Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti akar persoalan yang terjadi di antara keduanya, Onyo memilih untuk tidak berspekulasi. Ia merasa bukan berada di posisi yang tepat untuk mengomentari urusan tersebut secara mendalam. Di sisi lain, Onyo memastikan hubungannya dengan Jordi hingga saat ini tetap terjalin dengan baik dan tidak mengalami perubahan. Ia pun berharap kesalahpahaman yang tengah terjadi dalam keluarganya dapat segera menemukan jalan damai, sehingga hubungan yang sempat merenggang bisa kembali membaik seperti sedia kala. Viral kenapa? Menggandakan uang. Oh, nggak tahu. Itu ditanya gini aku nggak tahu itu. Nggak mau ikut campur. Pokoknya aku doain semoga cepat selesai untuk masalahnya, dan Uncle sehat-sehat terus. Oh, aku sama Uncle tuh, ya aku dekat sama Uncle gitu. Cuman sejauh ini nggak kontekan sama Uncle gitu. Kapan? Kapan? Waktu ulang tahunku. Uncle ngajak makan, terus aku bilang, ya pas Uncle ajak makan aku lagi ada di mana waktu itu ya? Setahu aku ada kerjaan deh, atau lagi ngerayain birthday gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.